Pembahasan soal tryout IPA Korwil Banguntapan Bantul DIY bersama Pak Ito. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito. Kali ini Pak Ito akan membahas soal tryout IPA yang diselenggarakan oleh Korwil Banguntapan Bantul DIY. Tapi tidak semua soal yang Pak Ito bahas, hanya 21 sampai 30. Soal nomor 21. Proses pembuatan minyak atsiri melalui proses penyulingan dan mendinginkan uapnya. Hal tersebut memanfaatkan perubahan wujud apa? Nah, sekarang kita analisa minyak atsiri ya. Minyak atsiri yang kita gunakan itu minyaknya bentuknya padat, gas atau cair? Cair ya. Cair. Kemudian ini menggunakan prinsip mendinginkan uapnya. Uap itu bentuknya adalah gas. Maka perubahan wujud yang dimanfaatkan adalah gas menjadi cair. Oke, yang tepat adalah B. Next, soal nomor 22. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang tepat. Kita analisa satu persatu. Nomor 1, meletakkan es di tempat terbuka. Es itu bentuknya padat. Ketika di tempat terbuka berarti di situ menerima kalor sehingga menyebabkan es itu mencair. Maka perubahan wujud yang terjadi adalah mencair atau melebur. Menyublim berarti salah. Ini salah ya. Dedot. Nomor 2, merebus air sampai mendidih. Air bentuk awalnya adalah cair. Kemudian mendidih itu dia akan mengubah menjadi uap. Uapnya adalah gas. Maka disebut menguap. Nah, berarti nomor 2 ini benar. Nomor 3, meletakkan kamper di almari. Kamper itu bentuknya padat. Kemudian menghilang. Wah, bukan sulapan ini ya. Karena kamper yang padat itu berubah menjadi gas. Ya. Padat menjadi gas itu namanya menyublim. Ini mencair, jadi salah. Kemudian nomor 4, memasukkan air dalam freezer. Air bentuknya cair. Nanti ketika didinginkan maka air itu menjadi beku alias es. Maka di sini terjadi perubahan wujud membeku. Berarti nomor 4 ini benar. Nomor 5, memanaskan mentega. Mentega itu padat. Nah, ketika dipanaskan mentega itu akan menjadi cair. Maka di sini harusnya mencair bukan membeku. Membeku jelas salah. Kita lihat lagi pilihannya. Berarti yang jelas yang benar 2 dan 4. Mana pilihan yang tepat? 2 dan 4. Oke, berarti C ya. C. Lanjut ke soal berikutnya. Ada gambar orang lagi naik sepeda. Sepeda itu bisa melaju itu karena ada otot manusia yang istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ngenjot istilahnya ya. Mengayuh pedal. Mengayuh pedal itu menggunakan kaki. Kaki di sini yang bekerja adalah otot. Maka yang digunakan yakni gaya otot. Kemudian sepeda itu bisa melaju itu karena ada gesekan ban dengan jalan ya. Itu namanya terjadi gaya gesek. Maka jawaban yang tepat adalah D, gaya otot dan gaya gesek. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 24. Aluminium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan alat dapur karena memiliki sifat apa? Alat dapur itu yang utama gunanya adalah untuk memasak. Memasak itu menggunakan benda yang mudah menerima panas atau konduktor panas yang baik. Maka fungsi utama di sini kita cari konduktor yang panas yang baik. Untuk isolator berarti salah ya. Isolator salah.
Aluminium itu tidak berat. Kalau alat dapur itu berat, nanti menyusahkan para ibu atau orang-orang yang mau masak di dapur, ya. Berarti yang tepat adalah ringan dan konduktor panas yang baik. Oke, lanjut lagi soal nomor 25. Perpindahan panas secara konduksi terdapat pada kegiatan, ingat, konduksi. Konduksi ini zat perantaranya padat. Ingat-ingat ya, konduksi itu zat perantaranya padat. Kalau konveksi itu cair dan gas. Kalau radiasi itu pancaran. Oke, kita analisa pilihannya. Yang menggunakan perantara padat yang mana saja? Yang A, mendekatkan tangan ke permukaan panci panas. Mendekatkan tangan berarti ini tidak menempel di pancinya, ya. Berarti ini termasuk radiasi. Berarti tidak tepat. Yang B, menghangatkan badan di depan api unggun. Menghangatkan badan di depan api unggun. Ketika api itu dihembuskan oleh angin sampai ke tubuh kita, itu termasuk konveksi. Tapi kalau tidak ada angin, ya, kemudian kita terasa panas, itu termasuk radiasi. Berarti jawaban B kurang tepat. Kita lihat jawaban C. Menyetrika baju sehingga baju menjadi rapi. Menyetrika baju itu langsung mengenai setrika. Setrika terbuat dari bahan padat. Nah, ini konduksi, ya, benar ini. Yang nomor C benar. Nomor D, merebus air dengan panci sampai mendidih. Merebus air itu adalah ada aliran air di dalamnya. Di sini yang berfungsi adalah konveksi. Ya, berarti yang tepat jawabannya adalah C, setrika, ya. Karena radiasi, benda perantaranya adalah padat. Kemudian nomor 26. Tagihan listrik di rumah mengalami kenaikan tiap bulannya. Salah satu cara agar tagihan listrik di rumah tidak mengalami kenaikan adalah berarti cara menghemat listrik, ya. Yuk kita analisa pilihannya satu persatu cara menghemat listrik. Yang A, perhatikan, mematikan semua lampu pada malam hari. Padahal pada malam hari ini gelap. Kita butuh penerangan, bentuknya lampu. Tidak semua lampu harus dimatikan, berarti kurang tepat. Yang B, menggunakan kipas angin ketika cuaca sejuk. Kipas angin fungsinya adalah apa? Menyejukkan ruangan. Kalau ruangan sudah sejuk, berarti kita nggak perlu kipas angin. Maka ini namanya pemborosan. Berarti yang B salah. Yang C, mematikan televisi ketika tidak digunakan. Oke, televisi salah satu fungsinya adalah mendengar berita sebagai hiburan, gitu ya. Jadi ketika tidak digunakan, selanjutnya kita harus mematikan agar listrik kita hemat. Berarti yang C ini benar. Yang D, tidak menggunakan peralatan listrik di rumah. Padahal banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Ya tidak harus seperti itu, ya. Oke, lanjut soal berikutnya. 27. Pemasangan kabel pada tiang listrik dibuat kendor. Tiang listrik kendor, ya. Hal ini bertujuan apa? Kalau nomor 27 ini berkaitan dengan pemuaian. Konsep pemuaiannya adalah ketika menerima panas atau panas akan mengalami kendor, ya, memuai. Ketika dingin akan mengalami penyusutan. Sehingga ketika kabel ini dibuat kendor, gunanya apa? Agar pada malam hari kabel tersebut tidak putus karena mengalami penyusutan kabel itu. Kita lihat dulu pilihannya. Yang A, mempermudah dalam pemasangannya. Kurang tepat, ya. Yang A ini salah. Yang B, mengurangi beban yang
pada tiangnya, ini salah, bukan fungsi utamanya. Yang C adalah kabel tidak putus ketika siang hari. Nah, siang hari ini seharusnya kabel itu melar atau semakin panjang karena mengalami pemuaian. Berarti yang C itu salah. Kabel tidak putus pada malam hari karena malam hari itu dingin sehingga kabel itu mengalami penyusutan. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut soal berikutnya, nomor 28. Pada sebuah percobaan, proses pencairan mentega dilakukan dalam air panas dengan dua wadah yang berbeda. Berat mentega dalam masing-masing wadah sama. Setelah dilakukan percobaan, ternyata mentega di dalam wadah A lebih lama meleleh daripada wadah B. Bahan pembuat wadah A dan B adalah yang A lebih lama, berarti A ini cenderung mendekati isolator, ya. Kemudian yang B itu lebih cepat, berarti ini konduktor yang baik. Ya, kita analisa pilihannya. Kaca itu termasuk isolator, walaupun ada beberapa alat rumah tangga menggunakan kaca juga, ya. Nah, ini yang paling tepat jawabannya adalah C, karena aluminium itu konduktor yang baik, kaca itu mendekati ke isolatornya. Ya, jawabannya adalah C. Aluminium dan kaca. Kaca itu untuk wadah A, aluminium untuk wadah B. Jelas ya, semoga tidak bingung terkait dengan soal nomor 28. Soal nomor 29, ada orang lagi memanah. Ya, gaya apa yang bekerja? Tangan menarik tali busur itu menggunakan gaya otot. Pilihannya jelas ya. Di sini gaya ototnya hanya satu. Berarti kemungkinan yang paling benar adalah B. Kita lihat gaya pegas, iya. Tali busur atau busurnya itu karena memantul istilahnya ya, dia mengalami gaya pegas. Berarti yang tepat adalah B. Kemudian gaya gravitasi benar nggak? Karena di sini tidak ditampakkan ya busur jatuh dari udara ke tanah. Kalau seandainya busurnya itu yang ditampakkan gambarnya, ketika dia jatuh, maka gaya gravitasi ini berfungsi. Ya, karena di sini tidak ada gambar yang menerangkan itu, maka jawaban yang tepat adalah gaya otot dan pegas, karena yang bisa dilihat ya, gambar itu menunjukkan menentukan jawaban. Oke, soal nomor 30. 30 ini pertanyaannya apa? Energi yang sama ya. 1, 2, 3, dan 4 energi yang sama yang mana? 1 itu listrik ke gerak. Ya, listrik ke gerak. Kalau 2 itu gerak ke kimia, kemudian listrik. 3 itu listrik dan gerak karena untuk mesin cuci itu ya. 4 itu panas, jadi listrik ke panas. Yang jelas di sini 1 dan 3 sama-sama listrik menjadi gerak. 1 dan 3, berarti jawabannya adalah B. Ya, B. Oke, demikian pembahasan soal nomor 21 sampai 30. Semoga apa yang dibahas kali ini bisa menambah ilmu. Kemudian untuk tryout selanjutnya nilainya lebih baik lagi dan optimal. Terima kasih, sekian dari Pak Ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.